Semuanya diarap, kepala disimpan. Saudara benar-benar siap melaksanakan tugas. Kalau kamu mau muntah, muntahin. Direktorat Jenderal PSDKP merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Tugas yang diemban oleh PSDKP menjadi sebuah benteng terdepan dalam menjaga wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, Ditjen PSDKP tentu saja harus memiliki sumber daya manusia yang harus dipersiapkan dari segi mental dan fisik untuk menjaga laut Indonesia. Pada tahun 2020, PSDKP melakukan perekrutan CPNS yang akan nantinya menjadi pegawai negeri sipil yang siap menghadapi segala medan dan tantangan. Diklat Sarwas, begitu singkatan dari kata pendidikan dan pelatihan dasar pengawasan fisik dan mental ditempa untuk menjadi PNS PSDKP yang tangguh dan siap menjadi benteng KKP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Kepmen Nomor 48 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kelola Kementerian Kelautan Perikanan tentang tugas dan fungsi jajaran Ditjen PSDKP. Di situ dijelaskan bahwa Ditjen PSDKP menyelenggarakan perumusan dan kebijakan pengelolaan pengawasan sumber daya kelautan perikanan. Nah, tentunya perlu dilaksanakan kegiatan latihan dasar pengawasan Ditjen PSDKP kepada CPNS Ditjen PSDKP dalam rangka membentuk karakter tersebut untuk melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP, di mana Bapak Menteri menekankan agar jajaran Ditjen PSDKP menjadi garda terdepan dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Diklat Sarwas tahun 2022 diikuti sebanyak 95 orang dari berbagai pelosok negeri Republik Indonesia. Mereka mempunyai tekad yang teguh untuk segera menjadi seorang kesatria benteng KKP. Kita mulai itu tahun 2001, di mana dulu awal-awal kita latih calon awak kapal pengawas. Dulu ini namanya bukan pelatihan dasar pengawasan, tetapi lebih pada L1, L2. Jadi istilah dari TNI AL ini untuk latihan bagi awak kapal pengawas. Jadi L1 itu pelatihan darat, L2 itu pelatihan nanti peran-peran di laut. Bahkan sampai sekarang ini seluruh CPNS PSDKP kita wajibkan untuk mengikuti diklat dasar pengawas perikanan. Ditjen PSDKP menerapkan sikap yang menunjukkan jiwa korsa. Dengan demikian, pelatihan yang akan dihadapi oleh siswa-siswi CPNS 2022 yaitu semi-militer. Apabila nanti menghadapi tugas yang berat, setiap waktu
di berbagai lokasi ini siap, termasuk di laut. Ini harus siap sehingga secara fisik, disiplin, kemudian integritas ini sangat penting. Dan yang perlu digarisbawahi di dalam diklat dasar ini yang dirasakan oleh para peserta dan kami bisa melihat juga adalah bagaimana membangun jiwa korsa. Kita memiliki yang namanya pilar PSDKP, profesional, integritas, loyalitas, inovatif, dan sinergi. Dan berdasarkan kepada core value ASN berakhlak. Ini menjadi pegangan bagi para CPNS di Dijen PSDKP yang baru dibentuk dengan mengeluarkan perintah harian di Dijen PSDKP. Terdiri dari 7 poin. Yang pertama adalah bekerja berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, pegang teguh budaya kerja ASN berakhlak. Kemudian yang ketiga, dukung penuh dan mengawal terobosan Menteri Kelautan Perikanan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Keempat, selalu siap menjadi benteng KKP dalam menjaga wilayah pengolahan perikanan negara Republik Indonesia dengan mengedepankan ekologi sebagai panglimanya. Kemudian yang kelima, gelorakan semangat PSDKP pantang tercela di laut. Yang keenam, tingkatkan sinergitas dengan instansi terkait. Dan yang ketujuh, berikan pelayanan prima kepada masyarakat kelautan dan perikanan. Mengantuk semua. Kenalkan, nama saya Guntur Oktavian, asal Sragen, Jawa Tengah. Penempatan stasiun PSDKP Biak di kapal Hiu Macan 04. Perkenalkan, nama saya Riri Savitri, umur saya tahun ini 31 tahun. Saya asalnya Jakarta, penempatannya di Pangkalan PSDKP Tual. Guntur dan Riri menjadi salah satu dari 95 orang yang akan melakukan diklat Sarwas. Pada siang itu, para CPNS sedang mengikuti arahan yang nantinya mereka semua akan dibawa ke suatu tempat untuk melakukan diklat Sarwas. Dari tahun ke tahun, peserta diklat Sarwas kian terus bertambah seiring berjalannya waktu. Begitu juga di tahun 2022 ini. Kalau peningkatan pasti sangat tinggi. Kita pernah moratorium 5 tahun. Tidak ada penerimaan CPNS, otomatis dengan batas waktu usia 32 tahun mereka masih bisa melamar CPNS, tentunya setiap tahunnya itu makin meningkat. Itu perbandingannya 1 sampai 75 orang untuk satu formasi. Sekian besarnya animo masyarakat untuk melamar di Dijen PSDKP. Dalam diklat Sarwas, para siswa akan dibawa ke sebuah tempat yang menjadi sarana pelatihan Latsar ini. Diklat Sarwas kali ini, PSDKP mengadakan di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur. Saat para siswa datang di Buperta Cibubur, mereka disambut oleh para pelatih. Salah satunya pelatih Sumarno. Perkenalkan, nama saya Sumarno, pangkat Peltu Navigasi NRP 73668, berdinas di Komando Latihan Kolat Koarmada 1 sebagai pelatih atau instruktur.
Pak Sumarno adalah pelatih yang akan melatih para siswa CPNS PSDKP selama di Buperta. Pak Sumarno sendiri telah menjadi pelatih untuk PSDKP kurang lebih selama 20 tahun lamanya. Terlihat di wajah-wajah para siswa saat tiba di Buperta ini seperti bingung melihat bingkisan yang ada di dalam plastik yang akan dibagikan oleh para panitia. Plastik itu berisi perlengkapan baju untuk semua kegiatan Latsar. Saat diklat Sarwas, para siswa akan dilakukan tes kesehatan untuk kesekian kalinya oleh para pelatih, agar mereka semua dapat melalui semua kegiatan yang telah dirancang oleh pelatih dan panitia acara. Ini semua dilakukan karena keselamatan adalah prioritas utama dalam kegiatan ini. Sebelum kita melaksanakan pelatihan, kita akan senantiasa minta surat keterangan yang sudah dibuat oleh peserta. Kedua, akan kita adakan pengecekan karena sudah kita siapkan tim Dukes atau tim pendukung kesehatan dari mulai dokter, perawat, kemudian Bakes, Bintara Kesehatan untuk memeriksa kesehatan, menanyakan sakit bawaan apa yang mereka bawa sebelum masuk ke daerah pelatihan. Dalam waktu menunggu tes kesehatan, para siswa diperintah bernyanyi oleh Pak Sumarno. Di saat itu juga Riri diperintah untuk bernyanyi. Teman-teman, mari kita nyanyi pelangi-pelangi. Dimulai. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, hormat senjata! Gerak! Hormat senjata! Gerak! Upacara pembukaan pelatihan dasar CPNS PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2022 segera dimulai. Persiapan penyematan tanda peserta. Sebelum kegiatan diklat Sarwas dilaksanakan, Dirjen PSDKP membuka acara untuk menyatakan bahwa diklat Sarwas segera dilaksanakan. Upacara berlangsung dengan sangat khidmat sebelum masuk ke dalam kegiatan Prajala. Prajala adalah berupa kegiatan fisik, pressure terhadap peserta latihan. Mereka datang dengan membawa latar belakang pendidikan yang berbeda. Untuk itu, mereka harus dinolkan. Dengan cara apa? Yaitu kegiatan fisik berupa teriakan, pressure, motivasi, sehingga mereka mampu atau tidak dengan latar belakang yang berbeda tersebut. Setelah pembukaan Latsar CPNS tersebut sama Pak Dirjen itu langsung kan kita diserah terima oleh Pak Dirjen sama pelatih-pelatih yang di Buperta tersebut. Langsung deh tuh di segala macam dibom lah, suara tembakan. Masalahnya di lupa. Kalian dikirim di sini. Kamu merupakan putra putri pilihan negara. Dengar suara pelatih. Ya, pertama ada suara bom, duar. Kita juga nggak tahu kan ada suara bom sebesar itu, sekencang itu. Kita kaget, langsung tiarap. Semua orang kaget, ada yang ngos-ngosan, ada yang cewek teriak, wah gitu. Ada yang apalah, pokoknya di situ disuruh guling kanan, guling kiri. Kalian di atas! Apa yang kalian lihat di atas?
Kalau kamu mau muntah, muntahin. Saya akui. Kanan kiri yang bersih. Kalau tidak, saya yang akan mati. Setelah melaksanakan kegiatan merayap, guling, jungkir dan sebagainya, saya tanya, para peserta, apakah ada yang haus? Nah, beberapa peserta angkat tangan, kemudian saya kumpulkan. Riri saat itu tertarik dengan tawaran pelatih yang akan memberikan air minum. Berapa orang? Angkat tangan. Yang haus mana yang haus? Angkat tangan. Yang haus. Ya karena awalnya kan kita abis jungkir kanan, jungkir kiri, terus guling kanan, guling kiri, terus merayap segala macam, kan pasti dahaga kan, haus banget. Ya udah saya tunjuk tangan aja karena menurut saya ya itu kayaknya sih jebakan sih. Dimakan. Jangan sikit-sikit kamu, awas kamu. Ambil lagi. Ambil. Nanti akan saya ceritakan hikmahnya apa. Minum. Ambil lagi. Sini ambil rumputnya. Enggak tuh suruh makan rumput, nggak suruh ngambil air dari rumput. Ya udah saya makan aja daripada saya kena hukuman lagi. Kalau memang kalian masih membawa sifat ego, sifat tidak baik dari daerahmu dalam pelatihan ini, bagaimana ke depannya Anda akan menghadapi satu tugas yang lebih berat? Begitu diiming-imingi sesuatu hal yang sedikit saja kalian sudah celangapan, sudah cerongoan, sudah seolah-olah pengen, tidak bisa menahan diri. Maka dari itu hadiahnya dari pelatih, silakan. Di rumput itu mengandung air. Ambil cabut rumput, gigit rumput itu terasa manis. Nah itu, biar mereka tidak lupa selamanya. Saya berjanji. Tidak akan. Ingin menang sendiri. Dan akan memperhatikan teman-teman saya. CPNS sangat diuji fisik dan mental mereka melewati berbagai rintangan yang ada di Buperta. Perjuangan mereka demi menjaga perairan laut Indonesia. Habis itu kita suruh ngerayap lagi, masuk ke kolam lumpur lagi tuh, kayak gitu. Saya nggak bisa berenang. Kita melaksanakan program Prajala itu mulai dari kegiatan yang di tempat kering, kemudian juga kita akan bawa ke tempat rawa-rawa, kemudian terakhir adalah melaksanakan janji siswa di lumpur. Yang pertama kita petik adalah supaya mereka mengenal bahwa dari kedatangan mereka dari Sabang sampai Merauke, mereka adalah harus merasa satu nusa, satu bangsa, dan satu tanah air, yaitu Indonesia. Maka dari itu pelatih membawa ke rawa, ke air, ke lumpur. Saya perintahkan untuk seluruh badannya dilumuri dengan lumpur dan air yang ada di hadapannya. Itu tujuannya untuk menyatukan mereka. Bahwa kalian satu angkatan, kalian adalah satu leteng. Sampai dimanapun kalian tugaskan adalah satu saudara. Makna daripada mereka masuk ke lumpur di situ. Yang kedua, mereka harus mencintai tanah airnya. Dari sejak mereka melaksanakan pelatihan, mereka harus tanamkan dalam hati dan jiwanya bahwa saya adalah NKRI. Saya harus menjadi PNS, nantinya menjadi PNS yang berjuang, bekerja untuk NKRI. Itulah filosofi daripada air dan tanah di kolam lumpur yang senantiasa kita pakai tiap tahun untuk melaksanakan janji siswa. PSDKP itu ditempatkan di mana saja. Dalam arti kita itu harus siap menghadapi semua medan.
Setelah para CPNS melakukan kegiatan prajala, tibalah waktunya makan siang. Tentu saja waktu makan siang ini menjadi momen istirahat makan dan bersantai setelah melakukan aktivitas prajala yang sangat berat. Tetapi itu tentu saja tidak akan didapatkan dengan mudah di Latsar ini. Nah begini, itu tuh pertama kita di kayak semacam apa ya, nggak dikasih tahu gitu, nggak boleh buka sama sekali. Nah, habis itu dibuka, tapi ada telur. Di telurnya tuh kita juga nggak tahu itu ternyata telur mentah itu. Terus habis itu kita disuruh nyampur, diublek-ublek sampai bentuknya kayak, wah pokoknya ngeri lah. Bentuknya sampai itu. Terus disuruh makan kita. Sayurnya dibuka, letakkan di atas nasi. Yang kurang telurnya minta tambah, ngomong ke pelatih. Mulai makan. Nah di situ itu asik sekali menurut saya. Ada teman yang baru lihat udah muntah, belum lihat apa, cuman cium baunya udah keliangan gitu. Yang muntah, makan semua. Ayo cepat, bukan hanya semua. Ada jatah makan siang. Menurut saya sih yang bener-bener amis itu telurnya sih, kalau minyak ikannya. Nasi komando itu identik dengan situasi cuaca buruk apabila kita ditugaskan di suatu kapal pengawas. Kemudian juru masak tidak bisa memasak. Semuanya sudah ya terombang-ambing ombak, tidak menentu situasinya, hidup atau mati di laut. Maka untuk mempertahankan kapal pengawas supaya bisa sampai suatu tujuan, untuk mempertahankan supaya ABK tetap kuat, maka makan yang ada, material makanan yang tersedia di kapal tersebut perintahkan oleh komandan kapal supaya dimakan. Maka dari itu kita ajarkan kepada mereka untuk loyal terhadap perintah daripada seorang komandan kapal atau pimpinan. Begitu siswa muntah, berarti notabene adalah menolak daripada perintah atasan. Pelatih akan memaksakan maupun muntahannya maupun sisa daripada makanannya untuk dimakan kembali. Tujuannya apa? Supaya badannya kuat menghadapi badai yang mereka hadapi dalam penugasan. Kalau semua yang muntah kemudian dibuang begitu saja, terus dia karena rasa tidak pengen, tidak mau, karena amis dan sebagainya, dibiarkan oleh pelatih, tidak dimakan, maka dari itu nanti mereka akan sakit. Sebab belum tentu 5 jam berikutnya mendapatkan bahan makanan yang akan dia makan lagi. Yang sudah habis. Masukkan mulut. Habisin. Para CPNS mempunyai keinginan teguh untuk dapat mencapai cita-cita mereka. Dalam hal ini, mereka setelah menjadi PNS mempunyai dilema tersendiri. Salah satunya Riri yang ditempatkan di daerah Tual, walaupun Riri berasal dari Jakarta. Saya nggak akan berangkat sih kalau bukan karena ridho dari suami kan. Awalnya udah izin sama suami, dan suami juga ya udah itu kan cita-cita kamu memang dari awal menjadi PNS gitu, walaupun penempatannya jauh ya udah jalanin aja begitu. Karena kan bagi saya kalau udah menikah itu kan nomor 1 suami, ridho saya kan ridhonya suami. 2 minggu adalah waktu yang ditentukan untuk para CPNS mengikuti semua program pelatihan di Latsarwas. Dalam jangka waktu tersebut, mereka tidak dapat berjumpa dengan sanak saudara.
Semua latihan dari PBB, jurit malam, dan latihan senjata yang dilewati membuat bangga demi NKRI dan keluarga. Lapor upacara penutupan Latsar CPNS Ditjen PDKP tahun 2022. Siap dimulai. Lanjutkan. Tanda peserta dan penyerahan sertifikat. Dua minggu telah berlalu begitu cepat. Para CPNS sudah waktunya menunjukkan hasil kerja keras mereka. Upacara penutupan ini dipimpin oleh Dirjen PSDKP. Beliau memberikan nasihat dan pesan kepada para CPNS. Saya mendengarkan yang sangat berkesan sekali dalam hati saya dan teman-teman lain. Itu ada penyampaian yang disampaikan oleh Pak Dirjen, yaitu cintailah pekerjaanmu dan jaga kehormatannya. Meski tidak membuatmu kaya, tapi dari situlah rezekimu tiba. Atraksi baris berbaris yang dilakukan CPNS Ditjen PSDKP. Saya sangat terkesan dengan waktu yang cukup singkat kerjasama antara Ditjen PSDKP dengan Koarmada 1 yang dilaksanakan oleh Komando Latihan Armada 1 bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar. Tampak di depan hadapan hadirin sekalian 95 Arjuna dan Srikandi CPNS Ditjen PSDKP yang terbagi dalam 4 bentuk kekuatan, yaitu PBB bersenjata, senam perahu karet, bela diri militer, dan semapur yang melambangkan 4 unsur nurani. Kita bisa melihat karakter yang terbentuk, disiplin yang terbentuk dengan pelaksanaan pada saat penutupan telah dilaksanakan berbagai demonstrasi. Ini merupakan cerminan dari apa yang sudah diterima selama latihan. Telah dilaksanakan kegiatan senam perahu karet, latihan menembak, bongkar pasang senjata, PBB dan lain sebagainya. Ini merupakan satu cerminan daripada hasil latihan yang telah dilaksanakan selama 14 hari. Itu kalau di video, saya lihat video di saudara saya itu bagus sekali. Saya kira kita gerak kan nggak melihat ya, kita yang ngelakuin biasa aja sih, kayak gerakan yang udah dilatih biasa. Nah, ternyata di mata orang lain tuh bagus menurut saya. Semua pada tepuk tangan itu gerakan sendiri. Siang malam di tempat kami selalu gembira dalam naungan Dirjen PSDKP untuk mengabdi kepada NKRI.
gimana? Saya bangga. Perasaannya, bisa disampaikan. Senang, bangga, dan saya terima kasih. Ya. Bangga nggak bisa dibayangkan. Ini putranya ya. Jam. Siap. Kita harus tetap jaga silaturahmi. Megalodon harus tetap. Masuk. Masuk Pak Eko. Ya, saya bangga kepada Anda bilang Arjuna, jangan Arjuna, jangan juga Sri Kandi, kita ini benteng KKP. Ya, setuju?